Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat sahabat-sahabatku dimanapun berada. Terima kasih yang udah nge-request buat aku bikin video lagi karena sebenarnya kemarin aku itu sempet banyak banget kerjaan karena lagi skripsian juga, jadi aku nggak sempet bikin video lagi. Tapi ada yang ke DM ke aku, makasih banyak udah ngingetin dan buat aku semangat untuk bikin video lagi sharing tentang statistika. Jadi buat kalian yang mau tahu seputar statistika, mau tahu tentang mata kuliahnya atau misalkan tentang apanya gitu, boleh banget kalian tulis aja di kolom komentar, atau kalian juga boleh DM ke Instagram aku yang ada di bawah ya, yang ada di bawah di sini, aku simpan di sini. Oke, jadi sesuai dengan judulnya, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang enak dan gak enaknya kuliah di jurusan statistika. Mungkin lebih afdol kalau aku jelasin yang enak-enaknya dulu aja kali ya. Untuk yang enak-enaknya banyak banget sih, tapi aku udah ringkas jadi 5 lah ya, 5 poin yang menurut aku paling enak kuliah di jurusan statistika. Yang pertama, kuliah di jurusan statistika itu nggak banyak saingan. Jadi nggak banyak saingan tuh karena apalagi di zamannya aku itu yang kuliah jurusan statistika tuh nggak kayak, bukan kurang minat ya, tapi karena orang tuh kayak nggak tahu, banyak kan nggak tahu sih progres ke depan statistika kayak gimana. Dan aku juga sempet bikin video sebelumnya dan ngejelasin kalau aku tuh nggak tahu tentang statistika, tapi aku sekarang udah sarjana statistika, aku tahu statistika dan mau kemana jurusan alur statistika. Jadi pokoknya aku mau berbagi tentang aku bersyukur banget bisa ada di jurusan statistika. Yang pertama tadi aku jelasin gak banyak saingan. Emang bener banget sih gak banyak saingan di jurusan statistika tuh. Gak kayak aku misalkan ambil salah satu jurusannya kayak Vkom. Vkom itu bener-bener padat banget, banyak banget peminatnya banyak banget. Terusan lagi kayak lapangan pekerjaannya juga sebenarnya banyak, tapi karena banyak orang yang ngambil jurusan itu, jadi kayak rebutan gitu. Sedangkan jurusan statistika gak banyak saingan, dan kuliah di jurusan statistika itu kalau di Bandung tuh kayak cuman beberapa universitas aja. Jadi kalau kayak di Unpad ada, di Unisba ada, selebihnya nggak ada. Jadi menurut aku, ya ampun, aku seneng banget sih bisa terjebak di statistika. Karena kalian tahu aku pernah share kalau aku tuh nggak pernah pengen ada di jurusan statistika. Aku tuh pengennya ngambil pendidikan matematika, tapi aku sekarang jadi bersyukur karena dengan terjebaknya aku di statistika membuat aku jadi belajar banyak hal gitu. Dan oh iya ampun, aku kenapa sih dulu nggak pernah kepikiran pengen masuk statistika. Pokoknya semangat buat kalian yang emang udah dari awal pengen masuk statistika, kalian nggak pernah salah, beneran deh. Karena banyak banget tuh. Yang pertama, emang nggak banyak saingan. Yang kedua, jurusan statistika itu punya wibawa menurut aku ya. Kenapa? Karena punya wibawa banget. Contohnya kayak gini, aku kan ikut ikut kegiatan organisasi di tingkat universitas, di luar universitas. Jadi nggak cuma di prodi doang dan nggak cuma di fakultas doang gitu ya. Nah, aku pernah tuh pertama aku pas perkenalan masuk, misalnya perkenalan nih awal-awal, perkenalkan saya ini bla 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 dari jurusan statistika. Orang-orang langsung wow, statistika gitu. Terus nanya, susah nggak kuliah statistika? Dia kan banyak orang tuh pada nanya, susah nggak sih kuliah jurusan statistika? Aku bilang enggak, Jo. Aku awalnya sih nggak ngeh kalau orang-orang kenapa segitunya gitu ke jurusan statistika. Pas lama-lama aku cari tahu, oh ternyata statistika itu dipelajari di semua jurusan. Jadi misalnya nih, anak manajemen belajar, anak Vkom belajar, farmasi, semuanya belajar. Jadi mereka tuh kalau memang bukan orang ahli di bidangnya ya susah gitu. Kayak misalnya nih, aku anak statistika disuruh belajar kimia, aku masih mikir, oh sorry aku susah gitu. Tapi kan kita nggak dipaksa harus belajar, tapi anak yang lain tuh dipaksa harus belajar statistika. Jadi di mindset orang-orang tuh udah statistika tuh udah jurusan paling sulit gitu, karena mereka dipaksa belajar. Karena ya nanti tugas akhirnya itu pasti ada statistikanya. Jadi membuat aku ngerasa, oh Tuhan, aku belajar di jurusan statistika tuh orang-orang kayak wow banget gitu. Dan apalagi sih kalau di jurusan statistika itu nggak terlalu banyak yang aktif di organisasi, mungkin karena fokus kuliah atau kayak gimana. Jadi aku kayak ngerasa, masya Allah, aku bersyukur banget di jurusan statistika gitu ya.
Jadi kayak ngerasa punya wibawa tersendiri aja gitu, luar biasa. Terus yang ketiga, kelebihannya kebanyakan ngomong, maaf ya. Kemudian yang ketiga itu lapangan pekerjaannya Masya Allah banget. Dan aku baru tahu, aku sempat bikin video di semester 5 dan aku baru tahu tentang ini tuh udah akhir semester aja gitu. Ternyata teman-teman, jurusan statistika itu lapangan pekerjaannya di zaman sekarang, di zaman teknologi yang amat sangat maju ini, itu tuh kayak jadi pekerjaan utama loh. Dan aku terkejut itu ketika lihat risetnya Ruang Guru. Nanti aku liatin di sini ya. Di sini riset Ruang Guru tuh mengatakan bahwa analis data itu adalah pekerjaan nomor 1 yang paling banyak dicari oleh perusahaan. Dan aku awalnya, serius masa sih? Terus aku coba searching dan ternyata benar. Jadi banyak banget gitu, nggak cuma Ruang Guru, yang lain juga mengatakan hal yang sama. Kalau analis data itu kan orang-orang statistika. Dan aku ngerasa, oh ya Tuhan, makasih banyak aku pernah dijerumuskan ke jurusan yang wow banget tapi nggak banyak orang yang tahu gitu. Amazing sih. Terus itu lapangan pekerjaannya mulai terbuka karena ada big data, ada data analyze, terusan lagi ada pokoknya banyak. Aku sempet nih cari tahu kayak di Shopee lapangan pekerjaannya, dan itu banyak yang nyari buat intelligent data, terusan banyak lah istilah-istilahnya, tapi itu sebenarnya data analyze gitu untuk perusahaan. Itu sih aku luar biasa, aku bener-bener luar biasa, berbangga sih ada di jurusan statistika untuk saat ini ya. Terus selanjutnya ini yang baru banget aku lewatin. Kalau misalkan kuliah di jurusan statistika itu enaknya apa? Enaknya skripsinya cukup depan laptop doang. Jadi gini nih, aku ngerjain sebenarnya sih ada waktu skripsian itu dari dari bulan Februari ya. Dari bulan Februari sampai Agustus. Februari sampai Agustus kan lama banget ya waktunya. Cuman ya nggak tahu kenapa, karena kita tuh nggak turun ke lapangan, jadi kita nggak minta data, nggak ini nggak itu, nggak, kita bisa ngerjain depan laptop doang gitu. Jadi keenaknya skripsian kita tuh bisa cuma depan laptop kerjain, soalnya sebulan beres langsung lulus. Tapi nih ya, ada kendalanya juga. Kalau kayak gitu kan kita cuma depan laptop ya, ada malesnya, ada banyak lah hambatannya. Tapi enaknya itu nggak, buat kalian yang nggak suka turun lapangan, buat skripsian apalagi di zaman corona begini, orang tuh banyak terhambat. Aduh, aku nggak bisa ke lapangan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Di statistika nggak ada turun lapangannya. Emang skripsinya kayak gimana sih? Nanti paling aku bikinin video khusus tentang skripsi jurusan statistika kayak gimana. Oke, aku lanjut ke berikutnya. Ini sih kelebihan statistika yang kelima, itu yang paling aku suka banget. Apa coba? Yang kelima itu jurusan statistika menurut aku mudah banget cari uang. Beneran mudah banget cari uang tambahan ya. Aku ceritain, jadi pas pertama sebenarnya sih karena aku di semester 3 apa semester 4 itu aku udah buka analisis data dan buat analisis data itu kayak bayarannya itu buat aku yang anak kung desa gitu ya, gede banget sih kalau menurut aku harganya. Jadi ya dibayar pas aku di semester 3 apa semester 4 aku lupa. Pertama aku dibayar 150. Itu kan lumayan gitu ya. 150 so aku naik di 200, 250 sampai dibayar sampai terbesar tuh aku 750, ada bahkan lebih, pokoknya startingnya itu di harga 450 kalau sekarang aku bantu analisis. Jadi emang bertahap dari nol. Sekali aku bantuin analisis jadi konsultan statistik gitu buat skripsian orang, itu lumayan uangnya gitu. Sampai aku tuh kalau pulang, karena rumah aku kan daerah Ciwidey, terus lagi kuliahnya di Bandung, jadi dari Ciwidey ke Bandung ya paling 1,5 jam di jalan. Sebenarnya orang tua aku tuh lebih kayak udahlah pulang 1 minggu sekali aja gitu. Jadi uang jajan tuh aku cuman pulang dikasih uang jajan 1 minggu buat 1 minggu, jadi berharap mau aku pulang minggu depan pulang lagi. Tapi karena aku seneng dengan kegiatan kampus, kadang aku sebulan gak pulang, dan jadi uang 1 minggu dari orang tua itu cukup untuk aku jajan dan membiayai hidup aku selama 1 bulan. Bukan aku irit ya, tapi karena aku memang cari uang tambahan gitu. Dan
ya begitu, kalau misalkan ya begitu, aku seneng banget sih. Jadi ya ampun, masya Allah, ya Allah, aku terima kasih banget aku pernah ada di jurusan statistika, membuat aku kayak aku bisa tambahin uang, bisa cari uang tambahan. Terusan lagi, selain jadi data analyst, aku juga ngajar di jadi ada anak Pikom, beberapa anak Pikom dari jurusan lainnya, mereka tuh kan ada mata kuliah statistik, ada yang sampai kayak ngulang 2 kali, nggak lulus lah, inilah itu, kata mereka kita kan belajar 8 semester, sedangkan mereka tuh cuman diajarin 1 semester harus paham semua gitu. Jadi kayak mereka langsung shock gitu kan. Jadi aku buka kursus, aku buka les statistik, dan itu lumayan buat tambahan uang jajan. Aku seneng banget sih jurusan statistik, love you statistik. Oke, pokoknya itu sih kelebihannya. Enaknya itu, dari yang terakhir tuh yang paling enak. Jadi aku kayak bisa membiayai, meskipun aku untuk kuliah masih dari orang tua, dan aku juga ada bisnis, ada bisnis yang lainnya juga. Tapi yang bisnis, bukan bisnis ya, di konsultasi statistik juga cukup membantu aku banget sih kalau menurut aku. Nah terus, tapi ini ya, di samping enaknya, tapi juga ada nggak enaknya kuliah di jurusan statistika. Itu apa sih nggak enaknya? Yang pertama, di statistika itu, ini nggak tahu mitos atau bukan ya, cuman orang banyak ngeklaim jurusan statistika itu susah lulus, dan aku juga mengakui hal itu sih. Jadi jurusan statistika itu emang dibilang susah lulus, bisa iya sih, bisa iya bisa tidak, tergantung orangnya. Jadi gini, kenapa orang-orang mengklaim jurusan statistika itu susah lulus? Ini misalnya apa yang aku alamin aja ya di kampus. Jadi di statistika di kampus aku tuh kayak skripsi itu datanya boleh data apa aja, bahkan nggak data lapangan pun bisa gitu. Cuman syaratnya apa? Syaratnya itu harus metodenya benar harus baru, and then harus dari jurnal internasional, dan belum pernah dipakai di Indonesia si metodenya itu. Dan itu kayak buat yang nggak ngerti bahasa Inggris kayak aku, itu kan hambatan banget gitu buat mempelajari jurnal, apalagi metode baru dari jurnal internasional, bahasanya udah full bahasa Inggris banget, dan bahasanya bahasa Inggris baku kan. Nah terus aku harus mempelajari itu, belum lagi metodenya baru juga, kita aduh gimana gitu. Tapi kalaupun misalkan kita berusaha sih insya Allah bisa gitu. Nah itu yang membuat kadang menjadi males, aduh metode aku tuh susah banget gitu. Jadi kayak semangat untuk mengerjakan tuh udah, sebagian orang udah kehilangan semangat sih lebih tepatnya. Terus selain itu, misalkan nih yang pertama memang jurnalnya tuh agak susah, tapi nggak tahu ya di statistika, jurusan statistika di universitas yang lain nggak tahu, tapi di universitas aku tuh kayak gitu. Nah terus kalau misalkan kita lebih apa, tadi kan aku bilang kalau skripsian di statistika tuh udah tinggal depan laptop aja, nah gitu, tapi susah lulus. Nah selain itu, kalau skripsian di statistik itu lebih kayak ngulik metode gitulah, jadi kita harus metode baru gitulah pokoknya. Terus nggak enaknya yang lain apa, statistik itu runtun banget. Jadi nih semester 1, 2, 3 sampai semester 8 itu benar-benar, kalau misalnya nih kayak aku cerita tentang diri aku aja. Jadi di semester 4 5 aku tuh semester 1 2 3 kayaknya masih oke lah. IPK aku masih di atas 39 gitu ya, masih tinggi lah ya. Nah ketika aku semester 4 semester 5 aku mulai kayak tertarik buat ikut organisasi ini organisasi itu. Terusan lagi aku juga buka bisnis. Nah buat kalian yang kepo bisnis aku, boleh kalian subscribe ya, ini apa namanya, Kemapan TV aku di sini ya, nanti aku cantumkan. Nah gitu, jadi aku mulai bisnis, mulai tertarik sama usaha di semester 4 semester 5. Dan pas begitu aku masuk semester 6 aku baru sadar lagi, ya ampun, aku 2 semester ini bener-bener hancur, sampai nilai aku tuh ada beberapa yang B gitu kan. Aku kayak ya udah, aku coba di semester 6 aku fokus lagi buat belajar, buat ya bukannya nggak fokus waktu semester 4 semester 5, cuman terbagi lah fokusnya. Di semester 6 aku mulai fokusin lagi, belajar lagi. Semester 7 tapi beda sama orang yang memang teman-teman aku nih, dia fokus semester 1 2 sampai semester 8 tuh kan, jadi sampai akhir mereka bisa mempertahankan IPK sampai 3,98 yang bagus, tapi yang hancur juga banyak. Kayak aku nggak hancur-hancur banget sih, alhamdulillah. Nah terus pas udah semester 7 aku mau balik lagi, kayak oke, ini materi semester 1 semester 2 semester 3 aku masih paham. Tapi pas udah semester
6 kayak ada 2 semester yang emang aku nggak fokus tuh, kayak kehilangan kayak cerita, tiba-tiba udah dari awal tiba-tiba akhir aja gitu, kayak ada yang kurang aja, kayak aduh ini nggak paham ini dari mana, benar-benar harus paham runtun banget. Jadi kalau nggak kuliah 1 hari, atau misalkan iya pokoknya kalau ada 1 mata kuliah terus ketinggal sehari udah nggak ngerti lagi. Tapi aku nggak tahu sih di tempat lain, di jurusan lain kayak gitu atau enggak, cuma di aku kayak gitu ya, di statistika. Terus yang gak enak berikutnya itu simbolnya nggak sama sih kalau menurut aku. Jadi nggak tahu emang aku nggak berhati tuh kayak gimana, tapi menurut aku di statistika tuh kayak buku A itu misalkan S itu standar deviasi, di buku B S tuh apa, di buku C apa gitu. Jadi simbolnya itu emang bener kita harus paham sumber kalau menurut aku. Jadi kita harus emang baru punya pegangan. Jadi nggak selalu sama, karena kan statistika itu bukan ilmu pasti kayak matematika ya. Jadi statistika itu kayak ilmu pasti yang nggak pasti gitu. Nah terus itu sih yang ketiga. Terus yang keempatnya, banyak tabel dan banyak versi. Jadi si tabelnya tuh misalnya ada tabel Z, tabel T, tabel F, tabel banyak banget. Dan bukan cuman banyak. Jadi kalau misalnya nih tabel si T di buku Sujana kayak begini, cara bacanya begini. Ada lagi masih tabel T tapi di buku yang lain kayak begini, cara bacanya beda lagi gitu. Dan itu bener harus apa namanya, bener harus ngeh gitu, harus ngeh. Misalnya aku pakai sumber yang siapa, pakai tabel siapa, dan cara bacanya gimana. Karena kalau misalnya kita nggak, ya aku juga terkendala, kayak aku nggak bisa baca tabel, terusan lagi nggak bisa bedain mana tabel yang dari Sujana atau dari buku yang lain gitulah. Jadi lumayan banyak tabel sih kendala yang berikutnya. Terus yang selanjutnya, statistika itu banyak banget metode, banyaknya banget. Bukan apa-apa ya, emang banyak banget, tapi emang statistika itu kan tentang metode pengambilan data, metode cleaning data, terusan olah data sampai narik kesimpulan. Jadi beberapa metodenya tuh beda banget, dan kayak tuh kayak dituntut harus menguasai semua metode itu. Untuk misalnya nih ada data, misalnya nih datanya data ada A, data A. Oh data A ini misalkan memenuhi asumsi ini enggak, harus dihitung ininya dulu, hitungnya dulu, baru ketahuan harus pakai metode mana. Terus kalau misalkan kita nggak tahu nih syarat untuk menggunakan metode ini, ya kita bisa salah milih metode. Jadi pokoknya, tapi sih kalau buat aku, kalau buat yang mau belajar, kataku cocok banget sih jurusan statistika. Punya masa depan yang cerah, punya dicari oleh banyak perusahaan. Dan aku mau cerita satu pengalaman, ini penting banget. Jadi waktu kemarin magang, kita kan ada namanya kuliah praktikum ke perusahaan-perusahaan gitu. Terus aku bersyukur banget, aku di waktu itu dibantu, waktu itu aku lewat dosen aku, dan akhirnya aku dapat bisa magang di Bank Indonesia Jabar. Terus di sana tuh luar biasa banget. Yang lain kan kalau misalkan magang itu, yang lain tuh kan di BI tuh dia mau jurusan hukum, jurusan apapun, terus nanti benar-benar disebar, di mix gitu buat penempatannya. Sedangkan aku sama temen aku berdua itu kita magang itu emang diletakin di bagian analisis gitu. Kita emang disuruh analisis ini, udah kayak analisisnya udah kayak tim analisis yang udah handal gitu. Dan aku awalnya kaget karena kita kan di sini magang terus disuruh analisis. Pas kita cari tahu, Pak kenapa Pak kok di sini ada si tim analisisnya tapi bukan anak statistika. Terus aku nanya, Pak di sini nggak ada anak statistiknya ya? Terus bapaknya bilang begini, dulu sih ada katanya, bayarannya udah tinggi di sini, tapi tiba-tiba dibayar lebih mahal sama perusahaan lain. Aku mikir, what, sekelas BI gitu loh, masa sih nggak bisa bayar seorang analisis statistik gitu kan. Cuman aku mikirnya mungkin yang namanya manusiawi ya, ketika ada perusahaan yang lebih mahal yang membayar, ada perusahaan yang lebih bagus yang membayar dia lebih mahal, why gitu. Dan aku mikirnya, ya ampun, segitunya anak statistika dihargai di sekelas BI gitu. Dan beliau bilang, kalau kalian tuh bagus banget ambil jurusan statistik, karena si bapaknya ini, beliau itu atasannya aku di tempat magang itu, dia tuh wakil deputi 3. Terus beliau ini anak manajemen, kuliah sampai S2, tapi dia mengepalai bagian analisis gitu. Saking
minimnya arang statistika, dan beliau berpesan, kamu anak statistika, kata beliau ya, lanjutkan sampai S2 sampai S3, karena statistika untuk setara S1 itu masih terlalu basically, masih bisa masuk kemana-mana gitu. Sedangkan kalau udah S2 S3 gitu, kita udah berjadi ahli dan kita mengkonsentrasikan diri mau di statistika yang mana gitu, karena statistika tuh banyak banget. Misalnya ada statistika di bidang asuransinya, faktuaria, ada statistika di bidang ekonomi, nantinya ekonometrik, dan banyak banget. Jadi beliau bilang lanjutkan S2, dan aku juga saranin sih, doain juga, minta doanya juga ke teman-teman semua, semoga aku abis ini, karena kemarin alhamdulillah udah sidang, bisa lanjut ke tingkat yang lebih tinggi lagi, biar aku bisa jadi statistikanya lebih expert lagi, karena aku sekarang udah bersyukur banget. Kalau misalkan ditanya satu hal yang dulunya aku sesalin tapi sekarang aku syukurin adalah masuk statistika. Oke, teman-teman, terima kasih udah nonton video yang bener gak jelas ini cuma sekedar curhatan apa yang aku rasakan, apa yang aku dapetin. Terima kasih udah nonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.